Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini akan membahas tentang apa dulu nih? Tentang stock of name dulu, apa wedding dulu? Boleh, dua-duanya itu adalah dua kegiatan yang Saling terkait ya? Iya, saling terkait gitu ya. Ya. Meskipun, ya. Oke. Ya, kalau seperti yang kita ketahui ya, pandemi itu ternyata membuat batasan-batasan yang banyak hal gitu di perpustakaan. Nah, tapi ternyata temuan kita dari observasi yang ada itu tidak semua perpustakaan mengalami dampak tentang pandemi itu. Ada yang so must go on gitu ya. Ada yang benar-benar berhenti di tempat dan bahkan bubar jalan. Di sini yang salah satu yang tetap jalan itu adalah Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, coba kita dengarkan bersama dari Bu Berlian, gimanakah pelaksanaan stock of name atau wedding yang ada di Perpustakaan Jember dan beserta suka dukanya. Silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Ya, jadi ngomong-ngomong masalah pandemi nih, memang banyak sekali kegiatan perpustakaan yang tadinya ramai terus tiba-tiba sepi banget, nggak ada orang gitu. Kayak ya kita juga sama-sama struggling ya tentang hal ini gitu. Kita sama-sama buat cari inovasi lah, cari jalan keluarnya gimana caranya supaya perpustakaan itu tetap jalan gitu. Nah, mengerucut ke masalah stok opnam dan penyiangan, stok opnam ini bahasa Indonesianya adalah pencacahan ya. Kita mau bicara pencacahan dan penyiangan ini, itu sendiri sebenarnya nggak ada kaitannya sih sama pandemi, karena memang untuk masalah pencacahan dan penyiangan ini kita nggak melibatkan pengunjung gitu, karena itu kan aktivitas yang ada di internal perpustakaan sendiri gitu. Jadi itu kan masalah kita bagaimana cara kita melakukan inventarisasi aset kita, kemudian bagaimana cara kita untuk menyeleksi koleksi-koleksi apa saja yang masih relevan dan sekiranya masih layak untuk dipertahankan di perpustakaan, ataupun koleksi mana yang sekiranya udah nggak layak lagi nih kita pertahankan di perpustakaan gitu. Nah, jadi kalau misalnya bicara masalah pandemi dan kegiatan stok opnam dan penyiangan itu nggak ada kaitannya sih ya Bu Dina, nggak ada kaitannya apakah terdampak gitu kegiatan stok opnam kita terkait dengan adanya corona ini, itu sebenarnya nggak ada kaitannya gitu. Jadi kita tetap bisa melakukan kegiatan pencacahan dan penyiangan di perpustakaan meskipun dalam masa pandemi gitu. Dan kegiatannya pun juga nggak berubah gitu, maksudnya kita tetap bisa melaksanakan seperti pada saat sebelum pandemi. Dan semua prosedurnya juga sama, SOP yang dijalankan juga tetap sama seperti itu. Tapi gini, Bu Berlian, kadang-kadang itu untuk stok opnam sendiri itu membutuhkan banyak biaya, banyak dana gitu di beberapa klien kami. Nah, kemudian ketika pandemi ini seakan-akan dana itu lebih banyak dialihkan ke yang lain seperti itu. Jadi akhirnya perpustakaan jangankan membuat kegiatan stok opnam gitu, rasa-rasanya tuh untuk bertahan aja susah gitu. Itu gimana tuh Bu? Iya, emang beberapa perpustakaan itu juga terkendala masalah biaya ya, anggaran yang dipangkas habis-habisan gitu sejak masa pandemi ini gitu. Tapi alhamdulillahnya di perpustakaan kami itu tidak terlalu berdampak sih masalah anggaran gitu. Memang ada pemotongan tapi kita masih bisa atur lah gitu. Kayak poin-poin apa yang harus kita kurangi gitu. Kayak misalnya nih anggaran perpustakaan itu kan ada banyak alokasinya ya, ada banyak mata kegiatan anggarannya gitu. Nah, jadi kayak misalnya ada kegiatan kita melakukan stok opnam, kemudian ada kegiatan pengadaan koleksi, ada kegiatan pengadaan lomba, pengadaan workshop, kemudian mengikuti lomba, mengikuti workshop, seminar, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita pangkas di beberapa poin yang memang nggak membutuhkan biaya gitu. Kayak contohnya mengikuti pelatihan, mengikuti webinar, dan sebagainya, itu kan banyak yang gratis gitu. Yang tadinya kita keluar banyak budget di situ, yang tadinya kita harus kalau misalnya mau ikut workshop, kita mau ikut pelatihan dan sebagainya, kita harus keluar kota, ada uang perdin, ada uang pendaftaran gitu ya, yang mana pendaftaran itu sendiri juga nggak murah gitu, paling nggak ya sekitar paling murah itu paling sekitar 500.000 sampai jutaan gitu ya. Nah, di situ kan kita bisa potong anggaran di situ. Yang sekarang udah banyak yang gratis gitu ya, menuntut ilmu di masa pandemi ini juga ada positifnya gitu. Jadi memang ada bagian yang memang berkurang gitu ya, maksudnya anggarannya berkurang, tapi memang ada pengeluaran yang juga
tidak dibutuhkan pada saat pandemi gitu. Jadi salah satunya adalah itu tadi kayak misalnya perdin, kemudian mengikuti pelatihan kayak gitu. Nah, itu kita alihkan ke kegiatan-kegiatan pokok yang memang kita selalu harus tetap kita kejar di saat pandemi ini gitu. Nah, salah satunya adalah kegiatan penyangan dan stok opnam ini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kegiatan stok opnam sendiri itu biasanya anggaran yang keluar kita tuh hanya untuk ini sih, uang lembur biasanya ya, uang lembur atau uang konsumsi, karena emang kegiatannya cukup melelahkan gitu buat perpustakaan-perpustakaan ya, untuk perpustakaan-perpustakaan yang masih belum menggunakan RFID terutamanya gitu. Karena kalau misalnya udah pakai RFID itu udah gampang banget, stok opnamnya tinggal tinggal klik-klik aja udah kelar gitu, kayaknya sehari udah kelar gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai RFID, apalagi kalau misalnya koleksinya ada banyak banget gitu ya, sampai ratusan puluhan ribu gitu, ya itu bisa sampai sebulan gitu. Kalau kami sendiri sih biasanya direncanakan itu kegiatannya setiap kali stok opnam itu 1 bulan gitu waktunya. Oke, Bu, terus kemudian buat ini nih, buat mahasiswa, kadang-kadang stok opnam ini kan tidak dilaksanakan di perpustakaan, tidak dilaksanakan di semua perpustakaan kan, Bu? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya pentingnya stok opnam ini apa sih? Jadi ngapain capek-capek nyatet-nyatet gitu-gitu? Kenapa sih? Oke, jadi bahasa gampangnya stok opnam itu adalah kita melakukan inventarisasi aset kita gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita punya, nggak cuma di perpus ya, kayak misalnya kita ada di pertokoan dan lain sebagainya gitu kan, biasanya kita harus lihat nih apakah data yang ada di katakan database kita itu udah sesuai dengan apa yang ada di rak gitu. Jadi buat mengidentifikasi koleksi mana aja yang masih ada di rak, tersedia di rak, koleksi mana yang terpinjam, kemudian mana yang hilang, mana yang rusak gitu. Nah, jadi kita perlu melakukan stok opnam supaya untuk mengetahui itu tadi, jadi koleksi mana, koleksi-koleksi yang masih tersedia di rak, dan untuk tahu nih, oh ternyata misalnya di perpustakaan kita selama 1 tahun berjalan ada banyak buku yang hilang gitu. Nah, itu untuk mengidentifikasi juga sejauh mana keamanan di perpustakaan kita gitu. Jadi untuk meningkatkan keamanan, kemudian juga untuk mengetahui koleksi-koleksi mana saja yang rusak gitu ya. Kalau misalnya ada koleksi yang dimakan rayap gitu ya, atau mungkin koleksi yang sudah usang gitu karena pengaruh udara mungkin atau pengaruh suhu gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu, bisa kita segera tangani gitu untuk kayaknya ini ruangan ini terlalu lembab, kita perlu kita perlu perbaiki gitu ya, supaya koleksi-koleksinya juga nggak cepat rusak di bagian di bagian rak-rak tertentu gitu contohnya. Seperti itu. Dan sebenarnya kayak di perpustakaan saya sebelum saya masuk ke sini itu dulu itu katanya pendahulu ya, itu juga nggak pernah ngelakuin pencacahan stok opnam gitu, karena emang dulu tuh sebelum saya tuh belum ada pustakawannya gitu. Jadi sebelum saya tuh emang udah ada pustakawan, tapi sebelum pustakawan ini belum ada pustakawannya gitu. Jadi mereka nggak tahu konsep stok opnam itu seperti apa dan kenapa kita harus melakukan stok opnam. Begitu dilakukan stok opnam, waduh ternyata parah banget gitu, koleksinya tuh banyak yang sudah tidak layak gitu ya, katakanlah, maksudnya terbitan lama, kemudian banyak yang rusak, kemudian juga banyak yang hilang nggak tahu gitu. Jadi itulah kenapa kita tetap selalu harus bisa mengontrol koleksi-koleksi kita di perpustakaan gitu. Jadi supaya tahu nih aset kita tetap atau berkurang atau gimana gitu. Seperti itu. Ya, luar biasa ya Ibu. Berarti Ibu ini termasuk yang ini ya, istilahnya kalau Jawanya tuh babat alas gitu ya Bu ya. Babat alas banget. Babat alas banget. Tapi langsung diamanahi perguruan yang besar gitu loh, perguruan tinggi yang besar gitu ya. Iya. Dan emang kalau misalnya babat alas itu wow gitu ya, kerjanya mungkin lebih ekstra dibandingkan dengan perpustakaan yang udah settle gitu ya, yang udah berjalan dengan standar-standar yang ditetapkan gitu ya, kayak misalnya mereka udah sering stok opnam, otomatis akan lebih mudah dan lebih ringan mereka menyisir koleksi-koleksi mana yang rusak gitu. Jadi kerjanya tuh nggak numpuk di tiba-tiba kita nih buku ada kali setengahnya sendiri tuh buku yang lama-lama gitu, kayak udah nggak layak dipajang gitu ya. Dan akhirnya
kayaknya kita perlu beli buku banyak nih gitu. Kayaknya perlu beli buku banyak untuk menggantikan koleksi-koleksi ini gitu. Kayak siapa pemustaka yang mau baca buku-buku kusam, buku-buku yang bahkan ada yang udah dimakan rayap kayak gitu loh. Dan itu nggak dicek gitu. Jadi ini pentingnya stok opnam gitu. Jadi kita kan nggak mungkin kan kayak menyediakan koleksi ke pemustaka kita buku-buku yang nggak layak untuk dibaca gitu. Jangankan mereka, kita sendiri aja kayak mau bukain, mau nyisirin tuh juga males gitu, saking nggak layaknya buku itu gitu. Iya. Nah, gitu. Tadi buku-buku yang sudah disisihkan itu kemudian setelah di stok opnam berarti dilakukan penyiangan gitu ya? Betul. Jadi dua kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang selalu dijalankan secara bersamaan gitu. Jadi setelah melakukan pencacahan, kita lakukan penyiangan gitu. Jadi biasanya sih dalam proses stok opnam itu kita udah langsung narik koleksi tuh, mana yang layak, mana yang enggak gitu. Nah, dari situ nanti kita identifikasi lagi gitu. Nah, biasanya kan ada buku yang meskipun dia bukunya ini buku lama, terus bukunya udah buluk juga, tapi masih banyak yang pakai gitu. Banyak yang pinjem, kita lihat di kartu bukunya itu kan, kayak oh ini masih tahun kemarin, bahkan tahun ini pun masih dipinjem, masih dibaca. Biasanya sih seringnya itu kayak buku-buku apa ya? Metode buku sosial gitu. Metode penelitian, iya. Kayak gitu, buku-buku sosial yang kayak pemikirannya tokoh-tokoh gitu ya. Pemikiran ya, teori-teori gitu ya. Teori-teori itu biasanya masih sering dipakai. Nah, kalau kayak gitu biasanya ini buku udah nggak layak, dan mungkin kita nggak akan pertahankan buku ini, tapi kita akan menggantinya yang baru gitu. Jadi kita beliin yang baru dengan judul yang sama atau topik yang sama kayak gitu. Oke. Nih, menarik ini ya. Jadi saya sendiri itu pernah bertanya pada perpustakaan yang gede di Indonesia yang katanya terbesar itu ya. Nah, itu saya tanya ke pustakawannya, apakah pernah melakukan weeding dalam koleksinya atau enggak? Mereka menjawab, enggak, belum pernah, karena kan ruangannya masih cukup untuk menampung semua koleksi yang ada seperti itu. Dan bahkan mereka lebih memilih untuk membangun gedung baru yang lebih gede seperti itu daripada melakukan weeding seperti itu. Istilahnya mungkin bisa dibilang eman-eman. Nah, kalau di perpus sendiri sepertinya melakukan gebrakan ini nih. Nah, gimana tuh? Iya, jadi kalau misalnya kondisi di perpustakaan kami itu, kita tuh kan setiap tahun beli buku ya. Kita setiap tahun beli buku dan dari yang dulu itu nggak pernah dilakukan penyiangan, otomatis membludak dong ininya, koleksinya, ruangan koleksinya tuh membludak sampai makan ruang baca gitu. Jadi ruang baca ini ada yang dipangkas dipakai buat ruang koleksi karena saking banyaknya pertumbuhan koleksi di perpustakaan kami gitu. Nah, akhirnya ya dari situ kita melakukan penyiangan itu tadi. Tapi kalau misalnya dari cerita Budina tadi yang kayak ada perpustakaan yang memang mereka ruangannya besar gitu dan sayang kalau misalnya mau dibuang nanti malah kosong gitu kan perpustakaannya, dan mungkin mereka punya budget banyak buat mengembangkan gedung mereka sampai jadi besar perpustakaannya gitu. Jadi menurut saya sih itu nggak salah juga, maksudnya ya sah-sah aja kalau misalnya memang mau dipertahankan koleksinya gitu ya, jadi supaya tetap bermanfaat gitu, karena memang ada pandangan juga pada saat kami di perpustakaan itu akan melakukan penyiangan koleksi, kita kan nggak memutuskan sendiri ya pihak perpustakaan, kita konsultasikan dengan pihak pimpinan kita gitu. Di sini perpustakaan itu berada di bawah WR1 gitu, Wakil Rektor 1. Nah di situ pihak pimpinan itu menyampaikan, coba diperhatikan lagi apakah koleksi yang akan dikeluarkan dari perpustakaan ini memang memang benar-benar tidak dibutuhkan atau tidak layak berada di perpustakaan, ataukah memang sebenarnya masih kepake kok gitu. Pada akhirnya nanti pasti bakal ada yang nyari gitu kan, akan sayang kalau misalnya kita buang ya, kita kasih ke orang atau mungkin kita kiloin gitu ya. Itu kan nilainya akan jauh turun ya gitu pada saat, karena nggak ada nilainya sebenarnya, itu ibaratnya ya kita buang buku aja gitu. Kita ngiloin buku tuh ibaratnya kayak satu kardus besar gitu, jadinya gantinya sama seperti satu buku aja gitu nilainya gitu kalau misalnya kita jual gitu. Nah jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk kita perpustakaan tetap bisa mempertahankan koleksi kita gitu, selama kita bisa tetap merasa mampu untuk kita jaga koleksi ini agar tidak rusak, dan kita bisa pertahankan nilai informasinya agar bisa dimanfaatkan oleh pemustaka kita dengan baik gitu. Jadi nggak ada salahnya kalaupun memang tidak dilakukan penyiangan gitu, karena ya memang semakin banyak koleksinya kan semakin bagus gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya memang kita punya keterbatasan ruang, kemudian
koleksi kita terus bertambah, ya solusinya salah satunya adalah dengan penyiangan itu tadi gitu. Jadi dan memang untuk proses penyiangan itu sendiri itu juga agak sedikit rumit ya, karena kita harus ngecek dulu nih satu persatu bukunya gitu, apakah ini kira-kira masih kepake atau enggak gitu. Terus kita sendiriin buku yang memang dia katakanlah nggak layak tapi masih banyak kepake, dan mana yang emang nggak layak dan nggak pernah dipakai kayak gitu. Yang masih banyak dipakai biasanya kita catetin lagi bukunya buku apa aja, untuk kemudian kita belikan yang baru pada pengadaan selanjutnya seperti itu. Sedangkan untuk buku yang enggak banyak dipakai ini ya udah akhirnya kita singkirkan atau kita buang kayak gitu, atau kita sumbangkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan. Biasanya sih seperti itu. Jadi saya tuh ini menarik ya. Jadi memang perpustakaan tuh kembali ke kemampuan perpustakaan itu masing-masing seperti itu deh. Nah, saya tuh pernah menjumpai Bu, jadi koleksi itu dijual. Nah, saya tuh penasaran, ini ada stempel perpustakaannya nih, kok bisa dijual gitu, dijual murah di eBay, di itu loh Bu, di online shopping seperti itu loh, eBay biasanya. Saya penasaran, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, setelah saya cek-cek, ternyata memang koleksi itu adalah koleksi withdrawal, koleksi yang sudah dikeluarkan oleh perpustakaan untuk dijual dengan harga murah, agar perpustakaan itu bisa sustain seperti itu. Jadi anggarannya bisa putar lagi untuk koleksi berikutnya seperti itu. Nah, apakah Perpus Jember juga melakukan hal itu? Tapi apakah laku gitu dijual kalau di Indonesia seperti itu kira-kira? Ya, kalau misalnya kayak gitu sih biasanya kita bukan menjual di platform online gitu ya, tapi kita biasanya jual kiloan gitu. Jadi nggak cuma per satu buku, tapi kita itu buat buku yang udah rusak gitu ya, buku yang udah nggak bisa dibaca. Itu biasanya kita jual kiloan gitu. Yang mana tadi saya ceritain, kalau misalnya dijual kiloan itu kayak satu kardus besar itu harganya sama kayak satu buku baru gitu. Jadi kayak sama sekali nggak ada nilainya lah itu buku gitu. Padahal itu buku banyak banget gitu. Nah, itu biasanya untuk kasus buku yang emang udah nggak bisa diselamatkan gitu, kayak misalnya dimakan rayap, atau mungkin bukunya udah sobek-sobek, udah kuning-kuning warnanya gitu, yang orang juga mau buka tuh males gitu ya. Nah, itu kan juga nggak ada nilainya juga kalau misalnya kita mau jual gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya bukunya itu masih bagus gitu, maksudnya kondisi fisiknya ya kalau misalnya dibaca itu ya masih enak lah gitu, kayak bukunya nggak terlalu berwarna kuning, paling nggak ya masih kelihatan hurufnya jelas gitu dibacanya, itu biasanya kita sumbangkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan gitu, karena kita kan biasanya kalau di perpustakaan itu ikut banyak apa ya, kayak asosiasi-asosiasi gitu ya, kayak ada banyak grup-grup lah, kayak misalnya kita di Jember itu ada grup gerakan literasi Jember gitu ya. Nah, di situ kita ada TBM, ada perpustakaan daerah, ada perpustakaan sekolah. Nah, nanti kita infokan ke sana gitu. Ini siapa nih TBM mana yang mau nampung kita punya buku ini gitu. Biasanya nanti di situ ada aja gitu. Oh, boleh dikasih ke sini kayak gitu. Nanti kita kirim ke sana gitu. Kayaknya kalau seperti itu akan lebih jauh bermanfaat daripada buku itu dijual gitu ya, dimusnahkan gitu. Nah, kalau misalnya buku yang emang nggak bisa dibaca ya itu kita musnahkan gitu. Artinya buku itu kita jual, kita kiloin itu bukan untuk dibaca lagi sama orang, tapi untuk dihancurkan gitu. Oke, Ibu, terus ada lagi Bu, jadi beberapa kawan pustakawan kita itu merasa bahwasannya melakukan penyiangan itu suatu hal yang susah tuh bukan karena dana, bukan karena apa, tapi karena takut pertanggungjawabannya. Nah, itu seperti apa itu? Apakah memang birokrasinya sangat ribet sekali untuk melepaskan buku atau gimana? Kalau misalnya itu sih kayaknya mungkin kembali ke lembaganya masing-masing ya, gitu. Apakah lembaganya, ya kembali tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum kami melakukan penyiangan itu, kami konsultasikan dulu dengan pimpinan kami, kira-kira gimana nih Bu, kalau misalnya perpustakaan kita udah nggak cukup gitu, mau beli buku baru lagi, karena setiap kali pengadaan nih, nah kita bergeser ke pengadaan dulu sebentar ya, setiap kali pengadaan itu, kita selalu minta usulan buku, usulan pengadaan ke dosen-dosen dan ke mahasiswa gitu. Jadi biasanya kita minta usulan itu di awal semester gitu. Jadi dalam satu semester ini buku apa saja yang dosen dan mahasiswa ini butuhkan untuk kebutuhan perkuliahannya selama satu semester ke depan gitu. Jadi kita pengadaan 2 kali lah 1 tahun gitu. Jadi di setiap awal semester. Nah, terus pasti kan ada aja tuh buku-buku yang selalu diminta gitu, dan itu banyak gitu karena kita kan ada banyak prodi ya, di sana 28 prodi gitu. Dan di situ kita harus mengcover semuanya gitu. Dan untuk bisa membelikan semua buku itu otomatis kita juga butuh ruang gitu kan. Nah, pilihannya ini saya menawarkan kepada pimpinan nih, kalau misalnya nggak mau dikurangin
bukunya, pilihannya lainnya adalah menambah gedungnya gitu. Lebih sanggup yang mana? Oh ya udah kurangin aja. Karena menambah gedung itu lebih berat gitu. Iya. Berarti kayak gitu. skill leadership-nya Bu Berlian ini memang sudah tangguh dan tidak terbantahkan seperti itu ya. Kemudian juga gitu. Oke, ya, menarik sekali ya Bu. Terus kemudian ketika kita melakukan penyiangan seperti itu, Bu, apakah memang terbatas pada katakanlah yang sudah tidak layak atau memang sudah tidak usang atau memang ada juga tuh yang misalnya, wah ini kopiannya terlalu banyak seperti itu. Apakah ada pertimbangan seperti itu gitu? Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi kadang ada yang satu judul buku itu kadang ada 30 eksemplar yang mana nggak banyak dibaca juga gitu. Ya udah akhirnya kita sisain lah. Misalnya kita potong, kita ambil 10 eksemplar kita keluarkan gitu ya. 20 tetap kita pertahankan kayak gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu kalau misalnya eksemplarnya terlalu banyak supaya nggak menu-menuhin gitu ya dan nggak terlalu terpakai juga koleksinya akhirnya kita keluarkan gitu. Jadi ada pertimbangan juga yang seperti itu. Ya. Jadi ya menarik ya. Pertimbangan. Menarik ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu tergantung bagaimana skill librariannya untuk mengambil langkah SSWW itu. Tahu nggak SSWW Bu? Apa itu SSWW? Subset buat kirain apa gitu loh, kirain bahasa Inggris bukan. Terus kemudian ada pertanyaan menarik ini dari mahasiswa. Jadi kalau misalnya penyiangan itu dilakukan dengan kriteria fisik seperti itu, apakah ada kriteria wedding atau penyiangan untuk koleksi elektronik? Utamanya sekarang kan pandemi ya, jangan-jangan waduh melanggan jurnal banyak sekali ribuan, terus kemudian tidak cukup atau seperti apa servernya dan sebagainya kendalanya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan, Bu. Oke, baik. Jadi untuk koleksi elektronik ya, dalam hal ini katakanlah e-book dan e-jurnal, itu kan kita biasanya melanggan dari penerbit gitu ya. Kita melanggan atau beli putus, perpetual gitu. Jadi sistemnya kan ada beli putus atau melanggan. Kalau misalnya beli putus itu kita, ya udah itu jadi hak milik kita gitu. Artinya selama-lamanya kita bisa mengakses koleksi tersebut. Ada juga yang berlangganan. Kadang masa langganannya itu adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau misalnya udah 1 tahun habis, berarti kita harus perpanjang lagi nih masa langganannya, kayak gitu. Nah, dan koleksi-koleksi ini tidak menggunakan sistem penyimpanan di servernya kami gitu, tapi dari pihak penerbitnya gitu yang menyediakan. Jadi kita nggak sama sekali nggak pernah melakukan stok opnam atau pencacahan pada koleksi-koleksi elektronik karena ya karena menurut saya tidak membutuhkan terlalu banyak ruang penyimpanan gitu dan bahkan tidak membutuhkan ruang penyimpanan sama sekali gitu, baik itu di katakanlah database gitu ya, kita tidak membutuhkan server ini sama sekali karena yang menyediakan itu dari pihak penerbitnya gitu. Jadi kan itu enaknya koleksi digital ya daripada koleksi cetak gitu karena dia lebih simple, lebih gampang dan juga mungkin resiko umurnya itu lebih panjang gitu daripada koleksi cetak. Kalau misalnya koleksi cetak kan umurnya bisa dikatakan dia cepat usang, kemudian kalau misalnya banyak dibaca cepat rusak bukunya gitu. Kalau koleksi digital kan enggak gitu. Jadi kita sama sekali nggak pernah melakukan penyiangan sih. Justru sayang kalau misalnya dilakukan penyiangan ya, karena kan dia nggak rusak, kemudian juga nggak membutuhkan tempat penyimpanan. Jadi kalau misalnya dikurangin itu akan. Berarti kalau misalnya beli koleksi digital itu langsung otomatis penyimpanannya ada pada si penjualnya itu ya? Iya betul. Jadi kita punya hak akses, kita tinggal ngakses aja gitu. Biasanya kita pakai IP address gitu ya, atau kita pakai aplikasi gitu. Oke, sip. Apalagi ya Bu ya? Sepertinya penjelasannya sudah sangat komprehensif sekali ini. Kalau untuk masalah-masalah yang dihadapi ketika penyiangan atau pengembangan koleksi, kira-kira apa ya, Bu? Untuk pengembangan koleksi ya, kalau misalnya penyiangan stok opname, mohon maaf, stok opname sama penyiangan. Untuk masalah stok opname, stok opname itu biasanya kita kalau misalnya koleksinya banyak, kita butuh tenaga banyak gitu. Kita butuh tenaga banyak untuk supaya itu biar cepat selesai. Gitu. Jadi misalnya contohnya kita di sini ada sekitar 40 ribuan buku gitu ya, 40 ribuan koleksi. Itu ada kita tenaga perpusnya ada 10 orang dan itu kita biasanya masih pakai
tenaga magang gitu. Tenaga magang itu sekitar 4 orang lah gitu. Itu selesainya 1 bulan gitu. Jadi kayak ngebarcode semuanya satu-satu gitu ya, ditata lagi. Nah, jadi stok opnam itu kan juga merupakan kegiatan yang mana kalau misalnya kita ngecek lagi nih koleksi di rak itu apakah sudah sesuai dengan nomornya atau belum gitu. Kadang ada mahasiswa yang suka nyembunyiin buku. Gitu. Jadi mereka misalnya nih nyari buku tentang perilaku organisasi gitu ya di nomor 600-an gitu ya. Nah, supaya nih buku dia belum selesai baca tapi dia nggak mau pinjam, katakanlah mungkin dia nggak bawa KTM atau apa gitu ya. Ditaruh di 300 gitu. Iya, ditaruh di tempat lain gitu ya, supaya nggak nemu nih yang nyari gitu. Mas ini kok ada di sini gitu, dan itu ada beberapa kali sempat kejadian kayak gitu. Terus ada juga mahasiswa yang udah kita kasih tahu ya, kita kasih petunjuk kalau misalnya buku itu tolong harap ditaruh di rak. Kalau misalnya selesai dibaca, kita sediakan rak sendiri tuh, rak untuk mereka naruh buku. Jadi jangan dikembalikan langsung ke raknya gitu. Karena biasanya kalau mahasiswa langsung kembaliin ke raknya, mereka ngasal kan, mereka nggak tahu nih nomornya, berdasarkan nomornya kayak gitu. Jadi biar petugasnya aja gitu. Cuman ada mahasiswa yang terlalu rajin dan terlalu baik hati gitu, kayak aduh nggak enak nih nanti nyusahin petugasnya, saya balikin lagi lah ke raknya gitu. Padahal ngasal, mereka salah naruhnya gitu. Jadi ya koleksinya tuh berantakan gitu. Jadi itu salah satu poin pentingnya stok opnam juga sih. Jadi untuk menata ulang supaya koleksi di rak itu tertata sesuai dengan nomor-nomornya gitu. Jadi kalau orang nyari itu nggak susah gitu. Kadang kita juga nyari sering kali ya kita nyari di ada mahasiswa yang nyari, Bu saya mau nyari koleksi ini di sini tersedia, tapi kok di rak saya cari nggak ada ya gitu. Akhirnya dibantu lah oleh petugas gitu. Oleh petugas dibantu nggak nemu juga gitu, muter dong semuanya gitu. Oh ternyata disembunyiin, diselipin, ada yang ditaruh di mana-mana lah gitu pokoknya. Aduh, pokoknya gitu deh. Ya penting lah stok opnam ini ya Bu ya. Iya. Lalu untuk kendala ini, untuk penyiangan sendiri kendalanya? Kalau penyiangan itu kendalanya adalah kita untuk memastikan apakah benar-benar ini buku layak untuk layak untuk dikeluarkan atau tidak gitu. Karena ya itu problem kita juga ya. Kadang ada ini loh. Tekanan batin juga. Kok tekanan batin sih? Kayak perang batin gitu loh. Beban mental. Beban mental. Kayak ini dijual nggak ya? Kalau misalnya dijual juga nilainya nggak seberapa gitu. Nanti kita beliin buku baru lagi juga kurang duitnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak dijual kita kekurangan tempat gitu. Paling dilema seperti itu yang dialami oleh pustakawan gitu ya. Kadang itu juga beberapa teman saya juga teman-teman pustakawan di sini itu juga ya sempat kayak kita kan brainstorming terus gitu ya. Gimana nih enaknya gitu. Kita selalu diskusi gitu. Ya udahlah kalau misalnya emang nggak muat gitu. Ya udah mau nggak mau ya kita harus keluarkan gitu. Tapi kalau misalnya boleh memilih sih, misalnya kita punya gedung yang besar gitu, banyak punya kapasitas yang cukup, itu mungkin kita nggak akan sering-sering melakukan penyiangan gitu, karena ya itu kan juga mengandung nilai informasi gitu yang bisa kita nggak tahu, mungkin saat ini nggak ada yang pinjam tapi suatu saat mungkin ada orang yang butuh gitu kan. Kan semakin lengkap semakin bagus, dan apabila kita punya sistem penyimpanan yang baik, maksudnya dari segi ruangannya, kemudian pencahayaan, kemudian suhu ruangan yang baik gitu, otomatis kan itu juga menghindari kerusakan dari koleksi itu sendiri gitu. Jadi itu semua kembali ke kondisi perpustakaannya masing-masing. Ya, okay. Jadi kadang-kala kalau misalnya ditanyain kebijakan perpustakaan A dengan perpustakaan B itu meskipun sama-sama perpustakaan perguruan tinggi ya, itu kan bisa beda gitu. Bedanya bisa macam-macam, bisa banyak gitu. Karena ya setiap perpustakaan itu punya keunikan masing-masing gitu. Iya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan hal itu gitu. Kadang-kala apa yang bisa diterapkan di perpustakaan A itu nggak cocok di perpustakaan kita gitu. Kadang-kala kita juga pengen ngadopsi gitu kan. Kayaknya keren deh kalau misalnya perpustakaan kita kayak gitu, tapi nggak cocok, orang-orang di sini nggak kayak gitu. Iya betul. Kadang-kalanya seperti itu. Penggunanya beda seperti itu ya. Betul. Oke Bu. Terus kemudian Bu, tadi kan dipilah-pilah mana yang sekiranya koleksi layak, nggak layak untuk disiangi seperti itu ya. Nah, adakah panduan yang sistematis, artinya bukan pustakawannya yang menilai, entah itu dari
statistik lah, katakanlah seperti itu, dasar, maksudnya dasar untuk mengeluarkan koleksinya itu loh. Oh, jadi standarnya. Ya, kalau misalnya kita itu dalam setiap kegiatan itu pasti ada kebijakannya gitu. Kita menyusun kebijakan dalam setiap kegiatan dan kebijakan itu kita turunkan ke SOP gitu. Jadi semua kegiatan itu pasti ada panduannya gitu, ada alurnya yang harus diikuti oleh petugas maupun oleh pemustaka gitu. Jadi SOP itu kan ada yang buat petugasnya gitu. Jadi untuk panduan dia ketika dia melakukan suatu kegiatan di perpustakaan gitu, apapun itu gitu ya, entah itu pelayanan, entah itu pengolahan dan lain sebagainya gitu. Dan juga ada yang untuk SOP untuk pemustakanya gitu. Jadi apakah dia mau melakukan, kalau misalnya mau pinjam buku gimana, kalau misalnya mau pakai ruangan baca A gimana, kalau misalnya mau ikut kelas literasi seperti apa, itu kan pasti ada panduannya di situ. Nah, dan untuk standarnya itu sendiri, acuan berapa banyak koleksi yang akan kita keluarkan seperti itu biasanya kita mengacu pada standar yang sudah ada, yang sudah kita buat gitu ya, tentang perpustakaan gitu. Jadi kan di situ ada persentasenya nih, berapa persen kita harus berapa persen koleksi buku kita, kemudian berapa persen koleksi jurnal kita, ada koleksi digital kita berapa gitu. Jadi kita harus perhatikan itu juga gitu. Jadi itu merupakan suatu aktivitas yang satu kesatuan gitu loh. Kita harus memperhatikan semua aspek-aspek itu gitu. Jadi nggak bisa cuma melihat dari satu sisi aja, tapi dari banyak hal gitu. Oke, baik-baik Bu. Sepertinya penjelasan kita sudah sangat panjang kali lebar. Kita bisa menentukan topik selanjutnya ini ya, sepertinya ya. Menarik sekali loh ini, menarik sekali loh. Jadi kalau kita kan sebatas teori dan kadang-kadang berdasarkan pada jurnal, dan jurnal pun itu belum tentu update seperti itu kan, atau mungkin update tapi hanya di lokasi-lokasi tertentu. Nah kalau sudah ngobrol gini jadi paham gitu loh kondisi di lapangannya seperti apa gitu kan ya. Iya, betul. Kadang-kala saya juga waktu jadi mahasiswa itu idealis banget gitu kan. Wah, perpustakaan itu harusnya begini gitu. Kayak ada perpustakaan yang nggak semestinya yang kita pelajari di teori itu, kayak kita udah daya kritis kita kok perpustakaan kayak gitu sih, harusnya kan begini gitu, udah kayak paling pinter lah gitu. Udah paling oke banget. Begitu dilempar ke lapangan, waduh, begini ya gitu. Mesti dimentok, kesana mentok gitu. Akhirnya iya. Mantel-mantel ya. Kayak gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar beradaptasi dan sering-sering benchmark ke perpustakaan-perpustakaan lain gitu. Kira-kira mana nih yang bisa kita adopsi gitu. Meskipun ya ada modifikasi pastinya, karena nggak mungkin kita bisa plek-plekan adopsi inovasi perpus lain gitu ya di perpustakaan kita, karena belum tentu cocok seperti yang tadi saya bilang gitu. Oke, Bu Berlian, sepertinya cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita bisa akhiri semuanya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Berlian. Sama-sama. Terima kasih Bu Dina sudah mengundang.